Groen itu berasal dari bahasa Belanda sih. Yang itu filosofinya bahasa Indonesia hijau. Jadi hijau itu bertumbuh, ya kan? Dia bisa berkah lah. Jadi bikin hidup lebih hidup. Oke, bukan Groen Kopi, semangat putih. 1, 2, 3. Hari Jumat 24 Desember 2021 merupakan hari bersejarah bagi Arnold. Hari itu Groen Kopi, kedai kopi miliknya dibuka untuk umum. Grand opening ditandai dengan pemotongan pita. Selain tamu undangan, hari itu Groen Kopi disesaki para penikmat kopi yang sudah tidak sabar menanti momentum istimewa ini. Groen Presso Citroen yang menjadi signature olahan kopi barista di Groen Kopi tidak bisa di take away. Kopi bersodaringan itu akan hilang cita rasanya jika tidak segera diseruput. Groen Presso Citroen merupakan perpaduan espresso dengan citroen dan ditambah spesial racikan barista, merupakan satu dari sekian banyak menu di coffee shop yang berdiri megah di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat itu. Groen Kopi hadir berdasarkan konsep yang matang, dan dimulai dari nol. Arnold dan tim merancang bangunan di atas tanah kosong, sehingga semua venue dan fasilitas menjadi sebuah kesatuan fungsi yang menghadirkan kenyamanan bagi pelanggan. Groen Kopi menyasar semua penyuka kopi dari segala usia. Mengingat tempat ngopi sering dijadikan ajang kongko, Groen Kopi juga menyediakan fasilitas khusus untuk komunitas. Menariknya, dinding hijau tempat layar raksasa itu disisakan ruang untuk menuliskan apa saja, bisa keluh kesah, perasaan atau bahkan puisi. Jika sudah penuh tulisan, dinding itu akan dihapus secara berkala. Groen Kopi yang buka setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam, menyajikan live musik setiap Rabu dan Jumat. Selain ruang tengah multifungsi, di Groen Kopi juga ada teras samping terbuka. Di lantai 2, ada area rooftop lumayan luas, dan bisa digunakan untuk pesta barbecue grill. Dengan menu andalan yang hanya ada di Groen Kopi, dan dengan fasilitas lengkap, Arnold optimis kedai kopinya akan jadi pilihan warga Jakarta penyuka kopi dan kenyamanan. Konsepnya kita lebih fleksibel sih, jadi lebih kekinian gitu. Jadi kurang lebih kita ada event-event buat acara-acara tertentu sih gitu. Jadi yang pasti ada live musik, nobar, ada room meeting juga. Jadi mungkin kita sediain rooftop juga di atas gitu. Jadi ya konsep kekinian anak muda banget lah. Ini kalau konsep gitu. Dan kita memperkuat komunitas bola, suatu komunitas bola gitu. Jadi dalam komunitas itu ada beberapa komunitas-komunitas gitu lah. Jadi mungkin support sistem dari Groen Kopi ini ada komunitas itu. Ya memang terlahir punya ide kopi ini kita diperkuat di awal dari komunitas bola. Mungkin nanti beberapa event atau komunitas lain masuk itu kita welcome. Kita bisa masuk dari komunitas apa aja. Atmosfer yang pasti kita terkonsep sih, kita dari awal bangun memang kita dari tanah kosong itu kita konsep dari awal. Jadi kurang lebih kita semuanya jadi kayak buat acara-acara tertentu dari pas pintu masuk sampai ujung juga kita bisa pakai tempatnya. Jadi semuanya kita sediain lah gitu. Jadi terkonsep dari awal, yang pasti seru lah pokoknya. Yang pasti ada ruang seni juga, kita bisa cak juga kan, kayak buat tulis-tulis di papan gitu. Kurang lebih kan ada ruang nobar juga gitu, jadi bisa buat dipakai tulis-tulis gitu. Jadi mungkin nanti ketika penuh kita akan hapus gitu, mungkin per 2 minggu gitu. Jadi misalkan ada A love B atau gambar atau tulisan apa, jadi ya imajinasi ruang seninya di sana, di area seni itu bisa nobar juga, bisa live musik. Jadi ada beberapa ada panggungnya juga sih gitu. Yang pasti beda. Salah satunya kita menu series kita ada yang beda banget lah pokoknya. Kita pakai racik, pakai formula tertentu lah. Jadi itu minuman harus diminum di tempat gitu. Jadi nggak bisa kita take away atau pesan online, karena rasanya itu akan beda lah ketika kita minum itu. Rasanya ya pengen balik lagi lah, bikin kangen intinya. Jadi kalau pengen tahu keseruannya ya cobain itu, namanya Groen Presso Kopi, Groen Presso Citroen itu. Jadi ada beberapa menu-menu
non coffee atau kopi itu banyak sih, apalagi ada makanan juga kita cemilan, pastry atau makanan berat kita juga ada. Andalannya kita banyak sih Pak, gitu. Jadi yang pasti itu yang banyak sih kayak non kopi itu nastar, ya jadi mengingatkan kita pada Lebaran gitu ya kan. Jadi ada nastar, coklat Nutella, matcha, red velvet gitu, ada mojito kayak mocktail gitu. Jadi asik lah pokoknya kita bikin yang sesuai selera. Kopi masuk, non kopi juga masuk gitu. Jadi cemilannya juga asik kurang lebih gitu. Jadi banyak pembeda lah, banyak pembeda antara kafe-kafe lain karena kita memang di awal kita konsep ada live musik, bisa nobar atau bikin event-event, ada meeting room, ada rooftop juga. Kita sediakan kamar mandi juga 2, terus ada musola juga gitu. Jadi ya kita konsepin ada area smoking area juga banyak juga dan ada jembatan cinta lah sebutannya, jadi bisa di situ juga ya kita sebut karena kurang lebih yang mojok-mojok itu anak muda gitu. Jadi saya sebutnya itu ya buat analisa ya, jadi jembatan cinta lah gitu. Jadi kurang lebih berawal dia datang bikin tulisan A love B kan, terus diajak ke atas mojok-mojok ya jadi jadian gitu mungkin. Dan selalu ada alasan untuk balik ke Ground Coffee. Mungkin ketika nanti ini positifnya, kalau positifnya ketika A love B itu akan menikah, nanti dia bisa hapus, bisa A dan B sudah menikah, get married atau gimana. Tapi negatifnya yang sedih atau galau, jadi lu hapus ya itu karena nanti dilihat apalah, pokoknya A love B itu ketika putus dia harus balik lagi karena dia harus hapus tulisan itu. Kurang lebih cewek atau cowoknya entah mau kesini lagi pasti ada tulisan dia, nama dia. Jadi memang selalu ada, selain minuman ya ada alasan buat balik ke Ground Coffee. Bandnya kita rencana hari Rabu dan hari Jumat. Kita akustikan aja sih, akustikan, live musik akustikan. Kalau nobar ada event-event tertentu kayak mungkin mau dijadiin Mobile Legend, PUBG atau apa tentang event-event boleh, atau pernikahan apa sih ini, tunangan itu bisa, ulang tahun bisa banget gitu. Jadi kita kurang lebih kapasitas sampai 150 sampai 200 orang bisa sih, kalau yang ngegrill bareng di atas bisa barbekyuan gitu. Jadi konsep kita ke depannya udah terkonsep sih, banyak agenda pengunjung bisa main lah, bisa tunjukkan bakatmu karena ini area pentas seni, pensi kalau bahasa dulu, pentas seni, jadi area seni. Jadi ya kalau menurut saya sih hampir nggak ada ya di resto-resto lain gitu, cuma ada di Ground Coffee. Dan lokasi kita juga di Jalan Cempaka Putih Raya, kurang lebih dekat lah ya. Pasar kita udah ada apartemen, sekolah, komunitas lain-lain, perkantoran. Jadi ya mudah-mudahan dengan pasarnya udah dapet, jadi mudah-mudahan kita bisa, seenggaknya kita bertahan dan bisa berkembang. Yang pasti memang dia bersertifikat atau memang ya kenalan temen juga, jadi memang punya pengalaman yang inilah, yang apa sih identik ya, pokoknya yang kita nggak sembarangan juga, tapi ya mumpuni lah. Yang pasti dia makanya ada menu Gurun Presso itu dia formula sendiri. Kurang lebih kita ada 8 karyawan gitu, jadi ada 2 shift lah, shift pagi dan shift sore ke malam gitu. Kurang lebih kan kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jumlah barista ada 6 dan operasional itu, jadi totalnya ada 8 lah, ada 8 karyawan. Kita ada hashtag teman Ground, enjoy Ground gitu. Jadi yang pasti lebih ini yang lebih dikenang, selalu ada alasan untuk ke Ground Coffee, entah tentang positif dan negatif gitu. Jadi ya ajakan, yang pasti alamatnya sudah ada di Google Maps, itu ketik aja Ground spasi kopi, Ground Coffee. Itu di Jalan Cempaka Putih Raya. Itu mudah, nggak masuk ke gang, jadi di pinggir jalan raya. Yang pasti anak-anak muda atau semua umur bisa ke Ground Coffee karena banyak menu-menu yang memanjakan pengunjung, semuanya bisa masuk lah di lidahnya, entah makanan, minuman. Jadi harus datang, wajib gitu. Filosofi Ground ya, saya sampai begadang ya. Jadi memang nggak mudah sih, mencari nama itu. Kurang lebih kirain saya itu mudah, dan saya beberapa sama tim lah memikirkan nama itu. Ground itu berasal dari bahasa Belanda sih, yang itu filosofinya
bahasa Indonesia hijau. Jadi hijau itu bertumbuh, ya kan? Dia bisa berkah lah. Jadi bikin hidup lebih hidup karena hijau itu penuh arti lah tentang kehidupan. Jadi kita juga bersama tim menjadi berkah lah buat semua orang, dengan entah buat keluarga, yang pasti buat senengin orang tua lah. Kayak saya pribadi buat keluarga dan senengin orang tua di awal itu. Karena kan orang tua itu wakil dari yang Maha Kuasa.